Oke, assalamualaikum. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, nampaknya segar-segar semua ini. Oke lah, kalau begitu bertanya dulu, tadi pagi sudah melaksanakan kewajibannya? Apa itu? Sholat subuh, alhamdulillah. Baiklah, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, bermakna, ketua kelas pimpin doa. Siap semua? Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semanda. Alhamdulillah. Smart religious, yes. Tadi moto sekolah kita adalah smart and religious. Jadi salah satu bentuk daripada kereligiusan yang kita lakukan tadi udah kalian sampaikan bahwa bangun tidur tadi kalian sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, sholat subuh bentuk daripada kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mood kita tergantung dari bangun subuh. Kalau bangun subuhnya kalian itu happy, senang, sholat, maka sampai kalian pulang sekolah nanti kalian pasti dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang. Ada yang moodnya pagi tadi tidak bagus? Tidak ada. Tidak. Semuanya bagus? Alhamdulillah. Oke. Baiklah Ibu sekalian, maka hari ini Ibu tanya dulu, apakah hadir semua? Tidak, Bu. Siapa yang nggak datang? Romadoni, Bu. Apa keterangannya? Sakit. Sakit. Mari sama-sama kita doakan Ramadhani supaya cepat diberi kesehatan. Oke, baiklah. Nah, anak-anak Ibu, minggu kemarin kita sudah membicarakan mengenai hak dan kewajiban. Ibu tanya dulu, kira-kira menurut kamu apa kewajiban kamu yang kamu laksanakan di sekolah? Salah satu contohnya? Belajar. Apa lagi? Mematuhi peraturan sekolah. Oke, baiklah. Nah, untuk minggu ini, untuk saat ini kita akan berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara serta pelanggarannya. Nah, untuk itu mari kita saksikan video sebentar ya. Oke, kita saksikan sebentar videonya. Berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggaran viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Lalu menjadi pusat perhatian, pengendara itu menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Oke, anak-anak hebat Ibu, setelah kalian menonton video tersebut, Ibu mau kalian menuliskan perasaan kalian di kertas ini. Silakan dibuat, setelah itu kita tempelkan di depan, nanti kita lihat ya apa yang kalian rasakan setelah kalian melihat video tersebut. Yang udah boleh langsung ditempel ya. Oke, semuanya kalau udah siap boleh di
tempel di depan. Silakan untuk menempel ke depan. Siapa yang udah selesai? Oke, silakan. Oke, itu di sini ditempel ya. Oke. Sip. Apa ini? Banyak beratur yang hati, manisnya. Nah, Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana perasaan yang kalian kemukakan setelah melihat video tersebut. Kita lihat di sini adalah kesal karena kurangnya kesadaran pengendara padahal adalah demi keselamatan sendiri. Oke, anak-anak Ibu sekalian, berarti secara umum Ibu ambil kesimpulan bahwa kalian sebenarnya sudah menyadari bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak boleh melakukan pengingkaran kewajiban sebagai seorang warga negara. Karena apa? Karena bisa menyebabkan masalah baik secara pribadi maupun secara umum. Itu dia. Oke, baiklah anak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Mungkin sebelum kita lanjutkan, Ibu akan bacakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di dalam batang tubuh, yaitu dimulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menganalisis perbedaan yang mana hak, yang mana kewajiban, yang mana hak yang dilanggar, yang mana pelanggaran kewajiban warga negara. Oke, sebelum itu mungkin Bu tidak bisa terlalu menjelaskan, suaranya habis. Kita nonton video ya sebentar. Oke, mari kita saksikan videonya. Mana videonya? Dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Nah, apa saja penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yuk kita bahas. Anak-anak Ibu sekalian, setelah tadi kita melihat materi kita melalui layar monitor, maka Ibu mau kalian mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu kalian bentuk kelompok. Setelah itu nanti Ibu akan bagikan kertas kerja, di mana kertas kerja itu nanti ada yang Ibu bagikan dan Ibu kirim lewat WA grup kita. Oke, Ibu mau kalian sekarang bentuk kelompoknya. Boleh 6 orang satu kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Karena kelompok sudah terbentuk, maka tugas kalian pertama adalah Ibu akan membagikan LKPD. Tadi kan sudah Ibu sampaikan, ada yang Ibu bagikan. Pada dasarnya sudah Ibu share di grup. Boleh lihat di grup HP-nya ya. Oke, silakan di grup HP-nya. Oke. Nah, untuk bisa mengisi LKPD ini, anak-anak Ibu silakan dibaca dulu bukunya halaman 36, 37, 38. Dan yang pakai HP silakan untuk melihat materi di HP. Materi kita adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, silakan ya. Setelah nanti kalian membaca bukunya, silakan dikerjakan tugas yang ada di LKPD-nya. Nah, setelah selesai kita langsung presentasi. Nah, waktu yang kalian butuhkan itu adalah sebanyak per kelompok 20 menit. Oke, Ibu harap semuanya bisa menjawab dengan baik. Oke. Ini udah. Sesuatu itu pelanggaran hak nggak sih? Enggak. Kewajiban. Dan kewajiban itu pelanggaran kedua. Enggak, itu baru hak. Kebalik.
pelanggaran hak itu karena setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan di negaranya. Itu kita buktikan aja ya, kita teliti ya. Coba. Oke, semuanya waktu untuk berdiskusi sudah selesai, maka kita saatnya untuk mempresentasikan ke depan hasil daripada apa yang kalian diskusikan. Kira-kira ada yang mau duluan? Ya. Wah, gawat ini. Kalau gitu gimana kalau ibu nunjuknya pakai nyanyi? Oke, ini nyanyi waktu kalian masih SD. Nah, nyanyinya apa? Kosong-kosong. Oke. Nah, ibu tunjuk siapa yang nggak bisa, nanti dia maju. Oke, mari kita mulai. Kosong-kosong sekarang kosong apa sekarang. 08 sekarang 8 apa sekarang. Kambing bandot sekarang. Bandot apa sekarang. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, yang nggak bisa maju untuk presentasi. Oke, kita persilakan untuk melakukan presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gembira akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban warga negara, pelanggaran dan pengingkarannya. Baik, soal yang pertama itu kategorikan masing-masing kasus 1 dan kasus 2, apakah termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, serta jelaskan alasan kategori tersebut berdasarkan fakta kasus. Jadi, jawabannya itu adalah kasus pertama itu merupakan pelanggaran hak. Alasannya, pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Menolak Rina karena tidak mampu membayar berarti melanggar hak atas pendidikan. Yang kedua itu pengingkaran kewajiban. Alasannya itu pengendara wajib memakai helm demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Tidak memakai helm berarti mengabaikan kewajiban sesuai hukum lalu lintas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan peraturan perundang-undangan dan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang relevan dengan kasus tersebut. Kasus pertama, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kasus kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, anak-anak sekalian, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan angkat tangannya. Baik, oke, silakan angkat tangannya. Berdiri ya, berdiri. Biasa berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suranti dari kelompok Danyong. Jadi pertanyaan saya adalah, apa contoh pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di sekolah kita? Izin menjawab ya, Bu. Oke, langsung, Bu. Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok Danyangger, yaitu membuang sampah sembarangan. Haknya, lingkungan sekolah bersih dan nyaman. Kewajiban yang diabaikan itu menjaga kebersihan sekolah. Akibatnya, lingkungan kotor, banyak penyakit, siswa lain pun merasa terganggu. Oke, bagaimana? Bagaimana? Rekap pos. Oke. Sudah, Bu? Nah,
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok ini apa yang kamu rasakan setelah berdiskusi mengenai pengingkaran tadi dari 2 kasus yang kamu baca? Kira-kira apa refleksi yang kamu dapat sampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan. Setelah. Kadang kan saya sering datang terlambat, Bu. Oke. Sama itu tidak sering terlambat dan saya tidak akan terlambat lagi. Oke, anak-anak sekalian, beri tepuk tangan untuk kita semua bahwa diskusi kita hari ini berjalan luar biasa. Semuanya bisa memberikan jawaban beserta alasannya. Ada pertanyaan cukup sangat hidup, sangat berceria, berinteraksi. Oke, baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama. Yang pertama bahwa hak dan kewajiban warga negara itu sebenarnya sudah dijamin oleh negara kita melalui batang tubuh atau melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu pada batang tubuhnya, yaitu pasal 34, pasal 27 sampai dengan pasal 34. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita di dalam kehidupan melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, maka itu bisa menyebabkan kerugian bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oke, itu dia ya. Sip, baiklah. Oke, untuk penutup, ada yang mau Ibu tanyakan? Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Oke, silakan. Yang dapat kami ambil dari pelajaran hari ini adalah kami siswa-siswi jadi mengetahui apa itu hak dan pelanggaran serta hak dan kewajiban, Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga dengan kalian belajar hari ini, kalian bisa memahami apa itu pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, sehingga kalian tidak lagi melakukan pelanggaran itu baik di dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, lupa Ibu ternyata. Oke, untuk minggu depan, sebelum bubar, untuk minggu depan jangan lupa baca halaman 37. Nanti di situ ada tugasnya, silakan untuk dikerjakan. Oke, semuanya? Oke, terima kasih.